Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita lanjutkan di dalam bagian Matius 13 ayat 51 dan 52. Ayat-ayat ini ayat yang agak susah. Jadi perhatikan baik-baik, mari kita renungkan, mari kita perhatikan karena sesungguhnya ayat-ayat ini sangat indah kalau kita mengerti. Ayat 51 dan 52 demikianlah firman Tuhan. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi setelah Yesus menyampaikan semua perumpamaan dari Matius pasal 13, ada beberapa perumpamaan, saya tidak usah mengulangnya lagi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, mengerti nggak kamu? Nah, ajaib dan luar biasa. Kalau kita membaca di awal-awal pasal 13, waktu perumpamaan tentang benih yang ditabur, murid-murid berkata, nggak tahu, tidak mengerti. Tetapi sekarang pada waktu Yesus bertanya, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka mengerti. Jadi ada satu pertumbuhan, ada satu progres yang tadinya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Inilah seharusnya hidup murid-murid Kristus yang tadinya tidak mengerti, sekarang jadi mengerti. Nah, berapa banyak orang yang mengaku Kristen dulunya tidak mengerti, sampai sekarang tidak mengerti, sampai selama-lamanya juga tidak mengerti. Mengapa? Karena tidak mau belajar. Alkitab ada untuk dipelajari. Firman ada untuk dibaca dan dipelajari. Tidak cukup hanya ke gereja seminggu sekali dan Anda sudah merasa rohani. Anda perlu mendisiplin diri, meluangkan waktu, menyediakan waktu setiap hari untuk belajar firman. Terus belajar dan terus belajar sehingga yang tidak mengerti jadi mengerti. Nah, kalau kita membaca di situ, lalu Yesus melanjutkan, maka berkatalah Yesus kepada mereka, ayat 52, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan sorga itu, ya Yesus melanjutkan, kalau kamu saja itu mengerti, maka ahli Taurat, para ahli Taurat, orang tadi yang rajin mengikuti Yesus, yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, maksudnya pasal 13 tadi, seumpama dapat diumpamakan tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Artinya apa? Maka ahli Taurat itu akan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Karena mereka sudah punya yang lama dan sekarang mereka mendapatkan yang baru. Kalau saja mereka menerima dan mengerti. Sayangnya banyak mereka yang tidak mau mengerti. Nah, memang ada sekelompok orang yang menafsirkan ayat 52 waktu Yesus berkata, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang berkata, oh ahli Taurat di sini itu Yesus bicara bukan ahli Taurat yang biasa. Yesus bicara ahli Taurat sovereign, ahli Taurat yang adalah murid-murid Yesus disebut ahli Taurat. Saya tidak setuju karena kalau itu cara pemahaman seperti itu adalah cara pemahaman yang tidak konsisten. Jadi dari sejak awal Yesus mengecam ahli Taurat, maka di akhir pasal 13 ini tentulah Yesus berbicara ahli Taurat menunjuk kepada orang yang sama, sekelompok orang yang sama. Tidak mungkin Yesus di depan bicara tentang ahli Taurat yang dikecam, yang mereka tidak mau mengerti, terus tiba-tiba di ayat yang ke-52 ini ahli Taurat menunjuk kepada murid-muridnya. Ini pola penafsiran Alkitab yang keliru. Nah, sebetulnya ahli Taurat, kenapa kok dikatakan seperti ahli Taurat yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharanya? Sebab ahli Taurat sudah hafal, ahli Taurat sudah belajar. Dia bukan saja menyalin
kitab suci, tetapi dia juga mengajarkan kitab suci. Dia paham perjanjian lama, dan pada waktu dia mendapatkan pengajaran dari Yesus dan mereka menerima, mengertinya, maka mereka akan seperti orang yang punya perbendaharaan yang banyak yang dikeluarkan dari rumahnya. Mereka berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Jadi para ahli Taurat itu seharusnya mendapatkan poin yang menyatukan semua hal yang mereka mengerti dari perjanjian lama melalui berita Injil. Perjanjian lama digenapi oleh Injil Yesus Kristus. Dan Injil Yesus Kristus dinyatakan kekayaan dan kelimpahannya melalui pengajaran perjanjian lama. Nah, kasihan kalau ada orang yang belajar begitu detail tentang kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, tetapi tidak bisa melihat Yesus sebagai kegenapan yang sudah dijanjikan. Gagal melihat Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sangat kasihan kalau orang mempelajari firman, tetapi tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Sang Firman yang telah menjadi manusia itu sendiri. Jadi inilah kemalangan ahli Taurat yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa memahami. Mereka tidak bisa menerima itu. Nah, jika kita memiliki banyak harta yang baru, kemudian harta yang lama dikeluarkan, digabungkan dengan yang baru, maka kita akan menyadari betapa berlimpahnya, betapa bahagianya kita ini, betapa kita adalah orang-orang yang lebih dari cukup karena kita melihat perjanjian lama yang kemudian digenapi oleh perjanjian baru melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan sikap seperti inilah yang seharusnya kita miliki. Jadi kita belajar kitab suci, kita belajar firman Tuhan, belajar Alkitab seperti perjanjian, seperti orang-orang ahli Taurat tadi. Sesungguhnya kasihan kalau kita tidak pernah tahu segala sesuatu. Kalau kita hanya tahu Yesus Kristus, tapi kita tidak pernah tahu bahwa Yesus adalah penggenapan dari Taurat, penggenapan dari perjanjian lama tadi, kita sebetulnya adalah orang-orang yang pantas dikasihani. Dan yang lebih dikasihani lagi adalah orang-orang yang tahu perjanjian lama, tetapi tidak melihat penggenapan nubuat dan pengharapan yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sampai sejauh mana saudara dan saya ini memahami tentang Alkitab, tentang pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Nah, pengajaran itu bahasa kerennya doktrin. Jadi jangan anti doktrin. Itu ada pendeta di YouTube teriak-teriak, apa itu pendeta mengajarkan doktrin? Nah, kalau ada orang teriak-teriak seperti berarti dia juga sedang mengajarkan doktrin. Doktrinnya apa? Doktrinnya adalah doktrin yang tidak percaya doktrin. Ya, itu yang terjadi. Jadi sudahkah kita mempelajarinya? Sudahkah kita mengerti tentang keselamatan? Sudahkah kita mengerti tentang keselamatan? Tentang Allah. Jadi zaman hari ini, hari-hari gini, kalau ada orang Kristen yang masih mempermasalahkan Tritunggal, ketinggalan kereta ini, ketinggalan zaman. Hati-hati ya, zaman sekarang ini banyak ajaran yang aneh-aneh. Saudara nonton YouTube, hati-hati. Ada ajaran yang namanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukan gereja yang menurut Alkitab, jangan diikuti. Ya, menurut mereka Yesus sudah datang ke dalam dunia dan Yesus sekarang ada di Cina. Yesus ini perempuan, ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ada lagi ajaran oneness. Ya, jadi ada lagi ajaran yang mengatakan Bapa itu hanya kiasan, Bapa itu kiasannya Yesus. Ya. Ajaran oneness berkata Bapa itu ya Yesus, Anak itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Sudah kacau ya. Kenapa? Karena orang tidak pernah mau belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, cuman baca buku sana buku sini, tapi tidak pernah mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus pada waktu kita membaca Alkitab. Belajar. Orang Kristen harus belajar Alkitab. Jangan cuman belajarnya bagaimana hanya sekedar moral ya, bagaimana rendah hati itu moral itu. Bagaimana hidup jujur ya, itu moral. Ya. 3 langkah hidup diberkati.
rahasia atau 6 rahasia menjadi kaya. Yang dipelajari cuma begitu terus. Coba belajar. Keselamatan itu apa? Bagaimana mungkin keselamatan yang diberikan oleh Yesus itu keselamatan kekal? Bagaimana mungkin Yesus adalah jawaban? Bagaimana mungkin keselamatan hanya melalui Yesus Kristus? Coba dipelajari. Pelajari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Apakah itu doktrin bapak-bapak gereja? Ataukah itu doktrin Alkitab? Ada yang berkata, tunjukkan saya mana ayatnya di Alkitab tentang Tritunggal. Ya nggak ada. Kata Tritunggal ya jelas nggak ada. Trimulyo pun juga tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kan itu hasil rangkuman dari apa yang kita pelajari, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Kalau Anda dan saya mengerti banyak hal yang diajarkan di dalam Alkitab, Anda adalah orang yang berkelimpahan. Alkitab ada untuk dipelajari. Silakan cek video-video saya yang lain. Saya sudah mengajarkan banyak di situ. Saya sudah mengajarkan metode mempelajari Alkitab. Kalau Anda berkata, saya nggak tahu Pak, waktu saya baca Alkitab saya bingung. Silakan belajar. Dari video saya ada 15 kali pertemuan, 15 session metode mempelajari Alkitab. Kalau masih juga tidak tahu, silahkan bertanya. Saya punya grup tanya jawab ya bernama GS Ministry, di mana orang banyak bertanya dan tidak harus saya, ada teman-teman dari grup yang bisa menjawab. Saya juga pernah mengajarkan metode mempelajari Perjanjian Lama dengan mudah. Jadi kalau ada sudah diberitahu, kita masih tidak mau tahu, kita masih menggunakan cara-cara lama, kita pokoknya saya ikut saja pendeta, saya ngomong apa, pokoknya saya ikut saja YouTube ngomong apa, Anda keliru. Anda harus berlimpah-limpah dengan cara belajar firman seluruhnya dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pengajaran Yesus kepada murid-muridnya dan bagaimana Yesus menyayangkan ahli Taurat yang hanya sekedar mau dengan yang lama tetapi tidak mau dengan yang baru. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar lama maupun baru sehingga hidup kami berlimpah-limpah. Kami yang tidak mengerti jadi mengerti. Pengertian itu mengubah kehidupan kami dari kehidupan yang sembarangan menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan. Jadi kehidupan seperti orang dunia menjadi kehidupan makin hari makin serupa dengan Kristus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa bahasan esok hari. Amin.